Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar SBDP dengan fokus pembelajaran tentang karya seni rupa daerah batik, ya. Simak ya. Ya. Karya seni rupa daerah merupakan karya seni rupa yang menjadi ciri khas di wilayah Nusantara. Nah, karya seni rupa daerah ini biasanya memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi, misalnya di daerah Jawa itu ada batik-batik tertentu yang digunakan, motif-motif batik tertentu maksud Budi ya, yang digunakan untuk ritual-ritual tertentu, misalnya untuk perkawinan atau untuk kematian ya dan sebagainya. Kemudian biasanya karya seni rupa daerah ini dibuat untuk melestarikan nilai-nilai tradisi setempat. Dan motif, model, teknik, serta medianya itu memiliki keunikan sendiri sebagai kekayaan seni budaya Nusantara. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat batik. Yang pertama ada canting. Canting ini kalian bisa lihat gambarnya itu ya. Nah, canting ini digunakan untuk menoreh lilin pada kain. Kemudian yang kedua ada bandul. Bandul ini fungsinya untuk menahan kain mori agar tidak mudah bergeser. Alat yang berikutnya adalah gawangan. Nah, gawangan ini digunakan untuk menyangga kain ketika proses membatik dimulai, ya. Kemudian ada dingklik. Dingklik ini bahasa Jawa ya, artinya apa ya, tempat duduk kecil yang pendek ya, biasanya tidak ada sandaran. Nah, dingklik ini digunakan sebagai tempat duduk pembatik. Alat yang berikutnya adalah wajan dan kompor. Sesuai dengan fungsinya, wajan dan kompor ini untuk memanaskan lilin hingga mencair ya. Kemudian ada lilin. Lilin itu kalau kalian lihat seperti sabun batangan ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk merintangi warna pada kain pada saat proses pewarnaan. Lalu ada kain mori. Nah, kain mori ini sebagai bahan baku kain batik sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada pewarna. Pewarna ini sesuai dengan warnanya itu digunakan untuk memberi warna pada batik. Ya. Nah, itulah alat dan bahan untuk membatik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana motif dan teknik pembuatan batik. Yang pertama itu ada teknik canting tulis, yaitu teknik membatik dengan menggunakan alat canting ya, tadi udah kita bahas. Nah, teknik canting tulis ini biasanya membutuhkan ketelitian dan keuletan yang tinggi, sehingga batik tulis itu harganya cukup mahal. Di Jawa, biasanya membatik dengan canting tulis ini disebut juga teknik membatik tradisional. Kemudian yang berikutnya ada teknik celup ikat. Nah, pembuatan motif batik dengan celup ikat ini dengan cara mengikat sebagian pola di kain mori, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Nah, teknik celup ikat ini juga membutuhkan ketelitian dan kreativitas yang tinggi, ya. Kemudian yang berikutnya ada teknik printing atau cetak. Pembuatan batik melalui teknik ini dengan cara proses printing atau cetak dengan menggunakan mesin, ya. Nah, biasanya harga dari batik cetak ini lebih murah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kreativitas dan keuletan yang tinggi ya. Proses pembuatannya juga cepat. Bisa dalam sekali cetak itu hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sekali cetak ya, cetak satu warnanya. Kemudian yang berikutnya ada teknik cap. Nah, teknik cap ini menggunakan alat canting cap namanya ya, seperti setrikaan. Nah, ini juga membutuhkan tenaga manusia, tetapi proses pembuatannya lebih cepat daripada teknik canting tulis tadi. Harganya juga tidak mahal ya, biasanya sama seperti batik printing. Kemudian yang terakhir ada teknik colet.
Nah, teknik colet ini biasa disebut dengan teknik lukis. Pembatik mengoleskan pewarna kain dengan kuas pada kain mori. Nah, teknik colet ini juga membutuhkan keuletan, ketelitian, dan kreativitas yang tinggi. Ya, nah demikian tentang motif dan teknik pembuatan batik. Bagaimana cara proses pembuatan batiknya? Itu Ibu kirim melalui video yang bisa kalian simak di WA Group juga ya. Ya, anak-anakku, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi kali ini. Untuk tugasnya silakan kalian jawab ya setelah menyimak video. Ingat, video ini harus disimak agar kalian bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.